tertulis di dalam kitab apa? bahwa mencium Nah, ini dia. tulisan para wali disunatkan. Allahu Akbar. Jadi ada perbedaan antara sunnah dan sunat. Perbedaannya, kalau sunnah itu semua yang dikerjakan oleh Rasul. Tapi kalau sunat itu dikerjakan mendapatkan pahala dan ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Sesuatu yang mendatangkan pahala adalah amaliyah, ya, amal soleh. Kita sedekah itu ibadah. Kita berbuat baik itu ibadah. Senyum kepada orang lain itu juga ibadah, teman-teman. Jadi ada ibadah baru ini, yaitu ibadah cium-cium makam. Ibadah apa kamu? Ibadah kuburan. Ngapain ke kuburan? Cium makamnya orang soleh. Jadi bid'ah. Jadi benar apa yang disampaikan atau ditulis oleh situs online-nya Nahdlatul Ulama, mencium-cium makam atau mencium nisan-nisan kuburan itu bid'ah mungkar. Ya, bid'ah mungkar karena dianggap suatu peribadatan. Jadi Guru Zuhdi sudah menganggap mencium nisan orang-orang soleh adalah amal soleh, sunat, berpahala. Na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh Nahdliyin, para subscriber dan penonton semuanya tanpa terkecuali dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maufirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua, amin Allahumma amin. Kali ini saya akan mereaksi sebuah video dari Mas Heri Fras. Sebelumnya saya sampaikan salam kenal untuk Mas Heri Fras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Heri. Kali ini saya akan mereaksi video Anda ketika jenengan itu mereaksi atau mengomentari ceramahnya Guru Zuhdi, di mana dalam salah satu ceramahnya Guru Zuhdi ini menjelaskan tentang disunnahkannya mencium batu nisan para wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai jenengan itu mengatakan bahwa Guru Zuhdi ini membuat syariat baru, membuat amalan baru di dalam Islam. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan sebenarnya dari masalah arti sunnah atau sunat. Itu hanya cara melafadzkannya saja. Baik sunnah atau sunat sebenarnya tidak ada perbedaan, tergantung dari mana kita memaknainya. Kalau dimaknai sunnah itu adalah sesuatu yang dikerjakan Nabi, ya sunnah itu sesuatu kalau ditinjau dari fikih itu sesuatu yang dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan tidak apa-apa, tidak mendapatkan dosa. Tergantung dari arah mana kita akan meninjaunya, arti takrifnya itu. Jadi tidak ada perbedaan, itu hanya pelafatan saja antara sunnah dan sunat, ya sama itu. Kalau ditinjau dalam fikih, dari segi fikih, ya sunnah dan sunat adalah sesuatu yang mendapatkan pahala bila dikerjakan dan bila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Tetapi kalau ditinjau dari sisi hadis, apa? Dari sisi sunnah, sunnah itu adalah fi'lun Nabi, adalah qaul Nabi, takrirun Nabi, atau ketetapan Nabi, atau pekerjaan Nabi, itu juga sunnah atau sunat. Tergantung lidah pelafatannya saja ya Mas Heri. Jadi tidak ada perbedaan antara sunnah dan sunat. Nah, kembali lagi ke masalah hukum mencium batu nisan, Mas Heri. Sebenarnya jenengan sudah mengupload video dari Guru Zuhdi juga. Maksudnya di situ kan sudah jelas. Paling banter ulama itu mengatakan makruh, tidak ada yang sampai mengharamkan. Yaitu Mas Heri, tidak ada yang mengharamkan. Paling banter ulama itu makruh hukumnya. Apa makruh? Ya kalau dikerjakan tidak apa-apa, jika ditinggalkan ini yang mendapatkan pahala. Itu paling banter, statusnya makruh. Nah, ulama ada yang memperbolehkan jaiz. Di video Anda di video Anda itu juga menjelaskan atau membawa link di NU Online. Di situ memang dijelaskan dari awal itu hukumnya adalah termasuk bid'ah mungkaroh. Ingat, bid'ah mungkaroh ya. Statusnya bid'ah mungkaroh, orang yang mencium batu nisan. Tetapi semua hukum di atas itu kecuali apabila tujuannya adalah tabarruk. Kan ada di bawah itu, silahkan panjenengan baca. Nanti saya kasih linknya di belakang. Jadi di NU Online itu penjelasannya begini. Dari awal dijelaskan tidak boleh gulu. Yang pekerjaan seperti itu adalah gulu, termasuk berlebih-lebihan mengagungkan, dan termasuk bid'ah mungkaroh. Itu pun jika tidak ada niatan tabarruk. Tetapi kalau ada niatan tabarruk maka hukumnya adalah boleh. Gitu ya Seri ya. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita buktikan Mas Heri. Kita
terus buka di NU online-nya itu, benarkah? Ini berbagai larangan yang terdapat dalam referensi di atas belum memandang ketika mencium batu nisan ada niatan tabarruk mengharap berkah dari peziarah pada mayit yang terdapat dalam kuburan, dikarenakan mayit termasuk orang-orang yang soleh. Ketika ada niatan demikian, maka mencium kuburan dianggap sebagai hal yang diperbolehkan. Dasar referensinya silakan ini dibaca sendiri. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam referensi di atas bahwa bolehnya mencium nisan ini hanya ketika ada tujuan tabarruk. Sedangkan kuburan yang dapat diniati tabarruk hanya terbatas pada makam-makam orang yang soleh. Sehingga hukum ini tidak bersifat menyeluruh kepada semua nisan kuburan. Gitu Mas Heri. Lalu kesimpulannya, demikian penjelasan materi ini. Secara umum dapat disimpulkan bahwa mencium nisan kuburan adalah termasuk bid'ah mungkaroh yang terlarang secara syara'. Larangan ini dikecualikan dalam satu kasus, yaitu ketika peziarah mencium nisan kuburan karena ada tujuan tabarruk pada mayit yang bersemayam di kuburan, dikarenakan mayit termasuk orang-orang yang soleh. Wallahu a'lam. Nah, di NU online itu sendiri, Mas Heri, dijelaskan bahwa apabila tujuan orang yang mencium nisan dari seorang wali ini tujuannya adalah untuk mendapatkan tabarruk, untuk mendapatkan berkah, maka ini diperbolehkan. Ingat, diperbolehkan. La ba'sa. Jadi tidak usah membuat syariat baru, tidak ada. Nah, sekarang oke, Mas Heri ke belakang kemudian lebih menitik beratkan pada pendapatnya Guru Suhdi yang mengatakan disunatkan karena ulama hanya dua, makruh atau boleh. Di kitab apa maksud ulama jaiz di situ ternyata juga adalah ustuhibba, maksudnya Mas Heri, disunahkan. Dalam kitab apa? Baik, ini kitabnya Mas Heri. Kitab pertama ini adalah kitab Bughyatul Mustafid. Kita bisa lihat di halaman 368. Wa amma takbiluhu qabral waliyyi fayajri fihi al-hukmu indal malikiyah alal asli indahum minal karohati fi ghairi ma warada bihi syar'. Mencium kuburan wali di kalangan malikiyah memang hukum itu diberlakukan pada asalnya, yaitu makruh karoha, sebagaimana mencium hajar aswad. Lakin naqulu anit taudih, tetapi ulama menukil dari at-taudih keterangan anna ba'dahum, sebagian ulama istambata min takbilil hajar, mengistimbat hukum dari diperbolehkannya, disunnahkannya mencium hajar aswad terhadap takbilal mushafi, bolehnya mencium mushaf, wal mimbar an-nabawi, dan mimbar Rasulullah, serta wal qabri syarif, kuburan Rasulullah, wa kuburis solihin wa ajzail hadis, kuburan-kuburan orang soleh. Ini diperbolehkan. Istimbat hukumnya mana? Istimbat hukumnya dari diperbolehkannya, dari disunnahkannya mencium hajar aswad. Itu Pak. Juga keterangan senada bisa dilihat di dalam kitab Fathul Bari juz 3, tepatnya di halaman 555. Faidatun ukhra, istambata ba'duhum mim masyru'iyati takbilil arkani. Sebagian ulama mengistimbat hukum dari disyariatkannya mencium rukun-rukun di Ka'bah itu, jawaza takbili kulli man yastahiqu ta'zima min adamin wa ghairihi, maka juga diperbolehkan mencium semua yang memang berhak ditakzimi. Jadi segala sesuatu yang berhak untuk ditakzimi, baik manusia ataupun lainnya, maka ini disyariatkan untuk dicium, Bang. Selanjutnya, mari kita buka kitab Hawashi Asy-Syarwani. Kitab ini adalah hasyiah dari Tuhfatul Muhtaj Syarah Minhaj juz berapa ini? Juz 4. Tepatnya di halaman 151. Sudah saya garis bawahi itu. Wa dzakara As-Suyuti, Imam As-Suyuti menyebutkan fit Tausyih, di dalam kitab Tausyih alal Jami' Shaghir, dalam syarah Jami' Shaghir, annahu, bahwasanya istambata ba'dul ulama al-arifin, sebagian ulama al-arif billah
itu mengambil istimbat hukum, artinya menjadikan dasar hukum min takbilil hajaril aswad, dari dasar bolehnya atau disunnahkannya mencium hajar aswad. Apa yang diambil oleh ulama itu adalah takbila kuburis solihin, yaitu mencium kuburan orang-orang yang soleh. Jadi ulama berdasarkan disunnahkannya mencium hajar aswad, kita tahu hajar aswad, orang-orang kan disunnahkan untuk mencium hajar aswad. Nah, dari istimbat hukum inilah diperbolehkan mencium hajar aswad. Maka sebagian al-ulama al-arifin istimbat hukum dari sana, maka memperbolehkan untuk mencium atau mensunnahkan mencium kuburan orang-orang yang soleh, Pak. Jadi beliau, Guru Suhdi menyatakan disunnahkan bukan tidak ada dasarnya. Ada dasarnya di dalam kitab ini. Jadi diambil paham, diambil pemahaman, istimbatnya ulama itu, ulama al-arifin itu dasarnya dari bolehnya atau disunnahkannya mencium hajar aswad. Jika hajar aswad, batu itu disunnahkan kita untuk menciumnya, demikian pula dengan takbilu kuburis solihin, bolehnya mencium kuburan orang-orang yang soleh, begitu, Pak. Jadi bukan Guru Suhdi itu membuat syariat baru, tidak. Bahkan ini juga sebagaimana dijelaskan di dalam kitab-kitab, banyak kitab ulama menjelaskan, termasuk salah satunya kalau saya tidak keliru itu adalah Az-Zahabi dan Ibnu Katsir menjelaskan bahwa sahabat Abu Ayyub Al-Ansori ini mencium nisan Rasulullah SAW, meletakkan wajahnya terhadap nisannya Rasulullah SAW dan ditegur oleh Marwan. Kemudian apa jawaban dari Abu Ayyub Al-Ansori ketika ditegur oleh Marwan meletakkan wajahnya di kuburan Rasulullah SAW? Itu adalah jitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam atil hajar. Saya mendatangi Rasulullah, bukan mendatangi batu ini. Itu hakikatnya ya, Pak Heri Fras. Demikian penjelasan saya untuk Mas Heri Fras. Mohon maaf sebelumnya. Wa akhirun minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.